pagi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Siti Aisyah, SPD, selaku Kepala SDN Negeri Kalisube. Yang kami hormati rekan-rekan CGP Angkatan 5 Kabupaten Banyumas. Yang kami hormati pula dari Bapak Ibu Guru di Pemerintahan Didik Banyumas. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan yang siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan webinar dengan tema budaya positif dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu guru hebat, izinkanlah saya selaku host untuk membacakan susunan acara pada webinar budaya positif kali ini. Adapun susunan acaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga penyampaian materi, keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Bapak Ibu, marilah kita awali kegiatan webinar pada siang hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Siti Aisyah SPD selaku Kepala Sekolah di SD Negeri Kalisube. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua hingga pada kesempatan hari ini bisa mengikuti kegiatan webinar yang diadakan oleh calon guru penggerak SD Negeri Kalisube, Bu Nina Pratiwi, yaitu webinar berbagi praktik bagi budaya positif. Silakan Bapak Ibu untuk mengikuti webinar ini sampai selesai. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menginspirasi Bapak Ibu guru yang lain untuk mendaftarkan sebagai guru penggerak. Sekian dari saya, selamat mengikuti webinar, sukses selalu untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Aisyah atas doa dan motivasinya, mohon dukungannya dan doanya kepada kami selalu supaya kami bisa lancar dan lulus sampai akhir dan serta bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kami di sehari-hari untuk memajukan putra-putri bangsa Indonesia. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan nanti disampaikan oleh narasumber kita yang sangat hebat, yaitu Ibu Nina Pratiwi SPDSD dari SDN Kalisube selaku calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Banyumas. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih kepada Bu Ata atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi kepada rekan-rekan semuanya. Saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada rekan-rekan guru yang sudah berkenan hadir bergabung di webinar kali ini dalam rangka berbagi praktik baik budaya positif. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu.
sudah kelihatan apa belum nih Bapak Ibu? Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Ibu, sudah. Oke. Sudah. Ini sebetulnya hanya berbagi nih, sharing. Saya percaya sekali Bapak Ibu itu lebih hebat, lebih luas pemahamannya dibanding saya. Jadi ini hanya ajang sharing saja, kita bertukar pikiran. Nanti apabila ada kekurangan, kesalahan dari apa yang saya sampaikan, mohon pembenarannya, atau mungkin ada yang menambahkan juga boleh. Sebelum kita mulai untuk masuk ke materi, saya mau izin bertanya dulu nih, kita saling berbagi kepada teman-teman. Siapa yang hari ini sudah merasa melakukan perbuatan yang baik, melakukan praktik baik, di rumah boleh, di sekolah boleh, atau dimanapun boleh. Ada yang mau berbagi dulu sebelum kita mulai? Atau mungkin bisa dituliskan di chat room? Boleh. Saya hari ini sudah melakukan kebaikan apa? Ini bukan bermaksud kita sombong ya, ini hanya sharing saja. Siapa yang bersedia untuk berbagi kebaikan? Monggo. Mungkin saya Ibu Nina. Oh, Bu Yani, silahkan Bu Yani. Praktik baik apa yang sudah Ibu Yani lakukan hari ini? Iya. Hari ini saya sudah melakukan hal baik. Anak kucing saya, anak meong saya itu meong-meong ternyata minta menyusu karena matanya itu masih merem dan saya dekatkan ke ibunya untuk menyusu. Itu adalah hal baik yang menurut saya sudah saya lakukan, dari mana seorang walaupun hewan itu memerlukan kasih sayang, seorang ibu memerlukan minum dari ibunya, betul. Mendekatkan dan saya dekatkan. Itu adalah hal yang terbaik bagi saya, agar anak kucing itu terus bisa hidup dengan menyusu ibunya. Begitu Bu Nina. Luar biasa sekali. Ternyata penyayang kucing Bu Yani. Di rumah banyak kucingnya? Banyak Bu Nina. Oh, banyak. Tapi dengan merawat kucing bukan berarti melupakan anak sendiri Bu. Tentu tidak Bu Nina. Oke. Itulah praktik baik, tindakan baik, kebaikan yang sudah Bu Yani lakukan di rumah, yaitu dengan memberi makan seekor kucing. Itu Bu Yani lakukan, saya percaya dengan penuh ketulusan, tanpa paksaan Bu Yani. Iya, dari itu muncul perasaan dari dalam diri Bu Yani itu. Nah, dari pengalamannya Bu Yani itu, kita bisa ambil sisi positifnya, apa yang kita lakukan kepada peserta didik hendaknya sama seperti apa yang Bu Yani lakukan. Semua kita niati dari hati, kita ikhlas untuk memajukan pendidikan anak didik kita. Begitu. Nah, kita mulai saja. Saya ulangi share screen dulu. Seperti yang sudah kita ketahui, kita kenal, kita sangat mendambakan tokoh yang satu ini, yaitu tokoh pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Itu beliau mengamalkan tentang pendidikan. Itu adalah untuk mengurus segala kodrat yang ada di anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sejati, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi
tujuan yang mulia itulah hendaknya kita bisa resapi, kita bisa hayati baik-baik apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik untuk mewujudkan tujuan tersebut. Menurut Ki Hajar Dewantoro, yang pertama itu pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Seperti yang saya lakukan sebelumnya, saya juga masih menuntut kepada murid saya agar mereka itu mampu, mereka itu bisa. Sebetulnya yang saya lakukan itu salah ternyata. Karena pendidikan yang sejati itu pendidikan yang menuntun. Kita hanya memberi petunjuk, tidak menuntut, tidak memerintah. Kemudian yang kedua, pendidikan yang memerdekakan anak. Dalam hal ini, anak itu punya dunia sendiri. Anak itu butuh yang namanya seperti kodrat bermain. Anak itu bebas melakukan sesuai apa yang mereka inginkan. Ya. Hendaknya itu pendidikan menyatu dengan hal tersebut. Kita tidak boleh mengekang anak hanya demi tujuan kita, hanya demi kepentingan kita. Kemudian yang ketiga, pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di sini, anak itu terlahir seperti kertas yang sudah terisi. Gitu. Jadi anak itu punya sesuatu yang dibawa dari lahir, sesuai dengan kodrat alamnya. Nah, kita tugasnya itu mengembangkan apa yang ada pada anak itu sesuai kodrat zaman. Kita juga harus menyesuaikan zaman sekarang. Selanjutnya, pendidikan menghasilkan budi pekerti yang sudah dicanangkan sekarang, apalagi sekarang kurikulumnya sudah berubah, itu kurikulum Merdeka Belajar, itu lebih menitik beratkan pada budi pekerti. Jika anak pandai dalam pelajaran, tapi budi pekertinya kurang, itu anak bisa tidak dinaikkan. Jadi yang paling utama adalah budi pekerti. Kalau budi pekertinya baik, insya Allah akan berdampak pada kognitif anak itu sendiri. Kemudian anak bukan tabula rasa. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa anak itu terlahir bukan sebuah kertas kosong yang kita bebas mengisi dengan apa yang kita inginkan, itu bukan. Tapi anak itu terlahir seperti kertas yang sudah terisi oleh goresan-goresan garis, gambar, tapi itu masih samar. Nah, tugas kita sebagai seorang pendidik itu menebalkan garis-garis itu dengan berbagai metode, berbagai cara. Kemudian pendidikan itu seperti petani. Kita sebagai guru itu layaknya seperti petani. Maksudnya petani di sini contohnya petani padi. Orang bertani itu tidak bisa mengatur nanti hasilnya harus berkualitas tinggi, harus wujudnya seperti ini, bentuknya besar-besar, itu tidak bisa. Tapi seorang petani itu hanya bisa mengusahakan supaya hasilnya itu maksimal, bagus. Dengan cara apa? Memberi pupuk, menyirami, mencari bibit yang unggul, itu, membuang hama. Itu. Seperti halnya kita sama murid kita hanya bisa mengarahkan, membimbing, memfasilitasi. Kita tidak bisa langsung mengatur. Kamu si A harus seperti ini, kamu si B harus seperti itu. Itu tidak boleh. Tuh. Nah, kemudian sebagai seorang pendidik, itu yang dapat kita lakukan, menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ya, jadi kita hanya bisa memperbaiki, bukan merubah. Ada yang masuk dulu. Kita lanjutkan.
Kita tidak bisa merubah perilaku, tidak bisa merubah apa yang ada pada anak itu. Kita hanya bisa menuntun, memperbaiki. Namun tetap memperhatikan kodrat zaman, karena zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda, tidak bisa disamakan. Seorang guru itu perlu menerapkan nilai dan peran guru penggerak, baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolahan, agar mampu memotivasi anak dalam mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa seorang pendidik itu hanya menuntun. Bagaimana cara menuntunnya? Harus punya pedoman, harus punya pegangan, yaitu nilai dan peran seorang guru. Apa saja nilainya? Yang pertama, mandiri. Jadi seorang guru itu harus mandiri. Kemudian reflektif, kita bisa introspeksi apa yang kita lakukan, kita bisa melakukan refleksi apa yang sudah kita lakukan sebagai bekal kita untuk melakukan perubahan. Khususnya perubahan dalam proses pembelajaran yang kita lakukan terhadap murid. Kemudian kolaboratif. Kolaboratif itu kerjasama. Kerjasama itu sangat dibutuhkan. Tidak memandang itu hanya teman atau atasan atau apapun itu, kita harus menjalin kerjasama yang baik dengan semua warga sekolah, baik dengan kepala sekolah, komite, mungkin para pedagang juga, orang tua, yang lebih utama yaitu dengan murid. Selanjutnya, nilai yang harus kita kembangkan yaitu inovatif. Kita tidak boleh berdiam diri di zona nyaman, hanya duduk, melaksanakan rutinitas sehari-hari dengan santai, tapi kita juga harus berani keluar dari zona nyaman. Kita harus berani membuat sesuatu yang menarik, bahkan itu bisa merubah pola pendidikan. Kemudian nilai yang selanjutnya itu berpihak pada murid. Tadi sudah disampaikan, kita itu hanya mendampingi atau mengarahkan ya, tapi kita juga harus berpihak pada murid. Ada istilah itu pendidikan yang menghamba pada murid. Bukan berarti kita melayani layaknya pelayan, itu tidak. Tapi apa yang dibutuhkan anak wajib kita penuhi. Karena memang anak itu punya kebutuhan yang berbeda, sangat beragam. Selanjutnya, peran. Peran apa sih yang harus kita lakukan, harus kita terapkan? Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Di dalam kelas, kita itu harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran, mengarahkan anak, sehingga anak yakin kita belajar tentang apa ini, tujuannya apa, itu jelas. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Kita bersama-sama dengan rekan guru yang lain, atau mungkin dengan orang tua, bekerja sama untuk meningkatkan pembelajaran kualitas murid itu sendiri. Selanjutnya menjadi coach bagi guru lain. Coach itu seperti seseorang yang mungkin dianggap lebih dan mampu untuk menjadi mentor, menjadi tutor bagi guru lain. Kita itu diharapkan bisa memberi solusi apabila ada teman kita yang berdiskusi, ada permasalahan. Nah, dari kita itu memberikan gambaran pemecahan masalah dan lain-lain. Saling bertukar pikiran, pendapat. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru. Kolaborasi tadi itu kerjasama. Jadi bukan hanya kita yang kerjasama, kita juga harus mampu mengajak teman yang lain untuk saling bekerja sama. Karena kita tidak bisa melakukannya sendiri. Dan peran yang terakhir yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Agar lebih terarah dalam melakukan perubahan dan menerapkan nilai serta peran guru penggerak, maka diperlukan sebuah visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Sebentar, ini ada yang masuk lagi.
Kita lanjutkan. Dalam mewujudkan sebuah visi diperlukan kolaborasi antar warga sekolah dan langkah yang tepat untuk melakukan perubahan. Salah satu pendekatan perubahan yang dilakukan yaitu inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif itu merupakan pendekatan manajemen perubahan yang dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki sebelum menapak pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan perubahan menggunakan tahapan bagja. Sebagai contoh misalnya ini, di sekolah saya sudah terlaksana pembiasaan baik, sudah terstruktur semua kegiatan sudah berjalan dengan baik, tetapi ada sesuatu yang perlu kita tingkatkan. Nah, kita ambil salah satu tema mungkin ya, atau topik yang akan kita perbaiki, mungkin yang kurang tadi itu, menggunakan inquiry apresiatif itu. Nah, dari itu kita gali, ini sudah berjalan dengan baik, hasilnya ini sudah tercapai. Nah, tetapi ada kekurangannya. Nah, kekurangannya ini yang wajib kita telusuri menggunakan tahapan bagja. Apa itu tahapan bagja? Bagja itu merupakan singkatan dari 5 langkah utama yang digunakan dalam sebuah proses inquiry apresiatif. Yang pertama yaitu buat pertanyaan. Dari tadi masalah yang kita angkat, yang akan kita tingkatkan, kita buat pertanyaan. Bagaimana caranya untuk meningkatkan misalnya? Untuk meningkatkan pembiasaan baik yang ada di sekolah. Kemudian dari pertanyaan itu kita kan memperoleh jawaban, memperoleh hasil, kemudian kita ambil pelajaran. Oh, ternyata pembiasaan baik di sekolahan belum terlaksana dengan maksimal, mungkin karena apa? Atas dasar itu kita harus bagaimana, langkah apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan tersebut. Kemudian langkah ketiga, gali mimpi. Kita sudah punya dasar, sudah punya alasan, dan kita sudah punya rencana. Lah, gali mimpi itu gambaran kita. Gambaran kita itu kalau seandainya langkah ini kita terapkan, nanti murid di sekolah saya akan melaksanakan pembiasaan baik tanpa terpaksa mungkin. Itu jadi gambaran yang akan kita capai itu digali mimpi. Setelah kita berandai-andai, kemudian kita menjabarkan rencana. Langkah yang tadi sudah direncanakan kita jabarkan. Yang pertama kita harus melakukan apa, selanjutnya yang kedua, ya itu. Setelah rencananya matang, lanjut kita mengatur eksekusi, kita melaksanakan itu. Itulah tahapan bagja. Tahapan bagja yang bisa kita terapkan di sekolahan kita untuk mencapai visi kita. Tuh. Kemudian untuk mewujudkan visi diperlukan prakarsa perubahan yang diperoleh melalui tahapan bagja. Nah, itu tadi prakarsa perubahan tadi contohnya masalah yang masih kurang di sekolah itu kita angkat menjadi prakarsa perubahan. Nah, berawal dari prakarsa perubahan itu diharapkan akan menumbuhkan pembiasaan-pembiasaan baik yang akan membudaya. Kalau sudah membudaya, jadilah budaya positif. Budaya positif yang tercipta di lingkungan sekolah akan memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada murid saat proses pembelajaran. Ketika murid merasa aman, murid merasa nyaman, insya Allah pembelajaran apapun itu akan mudah diterima oleh murid kita. Nah, dalam menerapkan budaya positif itu diperlukan beberapa pemahaman. Ada disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, sistem kontrol, sampai di segitiga restitusi. Mari kita bahas satu-satu. Disiplin positif yang sudah kita ketahui bersama dari dulu ya, disiplin. Mendengar kata disiplin itu adalah momok yang menakutkan bagi anak. Itu seolah-olah kalau sudah mendengar kata disiplin, saya harus.
Sebetulnya disiplin positif itu menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa terpengaruh adanya hukuman atau hadiah, sehingga berpengaruh pada motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi maksudnya bahwa anak atau murid ketika sudah menerapkan disiplin itu sudah berawal dari motivasi dari dalam diri anak tersebut, itu anak sudah tidak terpengaruh oleh iming-iming, anak sudah tidak terpengaruh oleh aturan, anak sudah tidak terpengaruh oleh hukuman, karena itu berangkat dari hati masing-masing. Mereka itu sudah sadar akan pentingnya disiplin positif. Kalau anak sudah sadar akan disiplin, itu dampaknya luar biasa. Baik dampak dalam waktu dekat maupun dampak nanti yang akan datang. Kemudian nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu sebetulnya banyak sekali nilai kebajikan. Ada jujur, ada disiplin, ada dermawan mungkin, ada komitmen. Nah, ini yang saya ambil itu adalah yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang sudah digembur-gemburkan dari dulu itu ada 6 ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini jelas. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Inilah nilai kebajikan, salah satu contoh ya. Tidak harus ini, tapi boleh yang lain. Kemudian, untuk memunculkan motivasi dari dalam diri anak itu sendiri, itu menurut Diane Gosen, itu ada 3 motivasi manusia dalam berperilaku. Yang pertama, manusia itu berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin murid melaksanakan aturan karena takut dihukum. Karena ada aturan, takut dihukum, jadi murid melaksanakannya. Nah, kalau murid masih melakukan dengan alasan aturan, takut dihukum, itu berarti belum ada motivasi dari dalam diri. Itu masih motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, jika murid melakukan atas dasar penghargaan atau imbalan, diiming-imingi dapat hadiah, dapat reward, itu pun belum dikatakan anak muncul motivasi dari dalam diri. Itu masih motivasi eksternal. Yang kita lakukan itu adalah motivasi yang ketiga ini. Bagaimana cara kita untuk menumbuhkan motivasi yang ketiga ini? Yaitu mereka mau melakukan sesuatu atas dasar keinginan sendiri. Untuk apa? Untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian di sini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Bedanya apa sih ya? Hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Kita lihat satu-satu. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Jadi datangnya tiba-tiba. Anak belum tahu aturannya, tiba-tiba membuat kesalahan, kemudian kita hukum. Apapun itu bentuk hukumannya. Itu dampaknya sangat luar biasa bagi anak. Anak akan merasa trauma. Anak akan merasa sakit hati. Dan itu akan teringat terus sampai tua, gitu ya. Nah, sedangkan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan antara kita dengan murid. Biasanya konsekuensi itu kita membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran. Misalnya, tidak boleh ngobrol. Anak sudah tahu aturannya, guru sudah tahu aturannya, dan itu terjadi. Ada anak yang ngobrol sendiri. Kita harus memberi konsekuensi. Dan ini pun
masih menyakitkan bagi anak walaupun tidak terlalu sakit. Tuh. Dan yang ketiga restitusi. Restitusi itu kita hanya mendampingi anak, mengarahkan anak untuk menuju menjadi lebih baik. Jika anak melakukan kesalahan, kita hanya Mohon izin Bu Nina, Nggih. mohon izin. Ya. Gimana? Ini ada yang mau izin masuk. Oh, nggih. Sudah masuk ya. Saya lanjutkan. Tadi sampai restitusi, ya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, itu anak tidak merasa disalahkan, anak tidak merasa disudutkan, anak tidak merasa kamu yang bersalah sekali. Ini mohon maaf ada yang masuk lagi ya. Itu restitusi. Jadi kita bersama-sama dengan murid mencari solusi. Tidak ada yang bersalah, tidak ada yang merasa disalahkan sekali. Nah, dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini, menurut Bapak Ibu mana yang lebih baik? Monggo Bapak Ibu. Restitusi. Restitusi, ya. Apa ada yang hukuman, konsekuensi? Ya. Sebelumnya saya juga masih melaksanakan yang namanya konsekuensi maupun hukuman, tapi dengan kita memperoleh materi ini, oh ternyata saya salah ya. Mari kita bersama-sama memperbaiki itu dengan mulai menerapkan restitusi di kelas kita maupun di sekolahan. Gitu. Nah, menurut Alfikon, baik penghargaan maupun hukuman itu cara mengontrol perilaku yang menghancurkan posisi, menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tuh. Jadi seandainya kita melaksanakan hukuman, melaksanakan konsekuensi, melaksanakan penghargaan, itu justru akan berdampak negatif bagi murid. Kenapa? Akan menurunkan kualitas yang tadinya anak sudah percaya diri, anak sudah pandai, gara-gara melakukan kesalahan sedikit langsung kita hukum, dia akan patah semangat. Akan mematikan kreativitas, dia akhirnya jadi berkecil hati, tidak jadi muncul, tidak jadi berkreatif. Tuh. Kemudian restitusi tadi itu. Apa sih itu sebetulnya restitusi? Proses kolaboratif, kerjasama, yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah yang dihadapi, dan murid itu berpikir sendiri tentang bagaimana solusinya, tentang apa yang akan dilakukan, harapan apa yang akan diinginkan, itu, dan bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Itulah restitusi. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Oh iya, tadi saya berbicara sendiri di kelas. Kalau saya berbicara di kelas, saya tidak bisa mendengarkan pelajaran, saya tidak bisa memahami. Bukan untuk menebus kesalahan, karena tadi saya sudah berbicara sendiri di kelas, saya harus menyalin materi sebanyak 5 lembar atau dan yang lainnya, itu bukan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan, jika ada 2 murid yang bermasalah karena kita tidak ada hukuman, kita tidak ada penghargaan, yang ada mereka berdua mencari solusi secara bersama-sama, otomatis hubungannya akan terjalin baik. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Kita sebagai guru hanya menawarkan, apakah seperti itu baik, apa seperti itu tidak baik, apa yang akan kamu lakukan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kita menuntun supaya anak itu merefleksikan, untuk introspeksi diri, dengan tidak menyudutkan. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan,
Terus ada juga restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi ini fokus pada karakter bukan tindakan. Ini yang perlu digarisbawahi. Bahwa restitusi itu bukan menyebabkan efek jera terhadap anak, tapi bisa untuk refleksi diri supaya anak itu bisa berbuat lebih baik. Kalau tadi ada anak berbicara sendiri, kemudian kita hukum dengan push up, nanti karena itu bukan karakter, akan mengulang kembali anak di kesempatan yang lain. Jadi itu hanya fokus ke tindakan anak. Dengan hukuman kita bisa merubah tindakan anak. Tapi berbeda dengan restitusi, karena sudah melibatkan motivasi dari dalam diri melalui introspeksi tadi, itu anak dengan sendirinya akan mengubah karakter, sadar bahwa yang saya lakukan itu salah. Kemudian fokus pada solusi, terus mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itulah ciri-ciri restitusi yang mungkin dengan tidak sadar ya, Bapak Ibu sudah melaksanakannya di kelas. Tapi belum paham, oh ternyata saya sudah melaksanakan restitusi. Nah, adanya restitusi itu kita harus berdasar pada tadi adanya komitmen ataupun keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kita ciptakan di awal pembelajaran itu merupakan salah satu budaya positif yang dapat kita kembangkan, yang dapat kita terapkan di kelas. Setelah adanya keyakinan kelas, terus ada kesepakatan kelas, itu murid akan lebih tergerak dan bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Contohnya aturannya, aturan 15 menit sebelum pembelajaran anak literasi, itu aturan. Tapi kalau kita berubah menjadi keyakinan, saya senang membaca, gitu. Jadi bahasanya lebih halus, anak juga lebih nyaman. Nah, dari bahasa keyakinan itu dengan harapan anak muncul motivasi dari dalam diri untuk menjalankan keyakinan itu. Nah, sudah ada keyakinan, sudah ada kesepakatan kelas, dengan sendirinya murid akan melaksanakan dengan nyaman. Ini ada salah satu contoh. Yang di sebelah kiri yang berwarna hijau, itu ada kalimat datang tepat waktu mengucapkan salam. Kemudian ada menjaga kebersihan sekolah. Ada berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Nah, kita bandingkan dengan kalimat yang sebelahnya, yang berwarna putih. Itu kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, kira-kira dari Bapak Ibu semua nih, kalimat yang berwarna hijau sama yang berwarna putih lebih nyaman didengar yang mana? Monggo Bapak Ibu. Dari kedua kalimat ini, menurut Bapak Ibu, kalimat yang lebih enak didengar, dibaca, yang mana ya Bapak Ibu? Yang kanan, Bu. Yang kanan, yang berwarna hijau. Yang berwarna putih. Oh, yang berwarna putih, iya. Saya yang berwarna hijau, Bu. Aduh, ini ada dua pendapat ini. Boleh tahu ini alasannya yang berwarna putih ya? Siapa tadi ya? Bu Supri ya? Iya, kenapa Bu Supri? Kalau yang berwarna putih itu kami guru dan muridnya yang saling menyayangi, di situ ada nilai yang dikuatkan yaitu saling menyayangi. Kalau yang B itu ada nilai yang dikuatkan semangat. Kalau yang C itu peduli. Oh ya, oke, luar biasa sekali ya. Memang benar sekali nggih. Ini mohon maaf yang berwarna hijau. Tadi lebih nyaman yang berwarna hijau ya. Ternyata yang berwarna hijau itu merupakan kalimat berupa aturan. Sedangkan yang berwarna putih itu kalimat yang berupa keyakinan kelas. Jadi antara aturan dan keyakinan kelas itu bahasanya jelas berbeda.
Kalau anak mematuhi aturan, itu sebatas aturan, belum berangkat dari diri sendiri. Sedangkan kalau yang keyakinan yang berwarna putih itu, anak itu sadar, iya saya harus saling menyayangi, saya harus semangat dalam belajar. Itu perbedaannya di situ. Nah, Terima kasih Bu pencerahannya. Oke, sama-sama. Itu kita belajar bersama nggih, Bu, nggih. Jadi tahu Bu. Nggih. Mungkin mulai besok bisa diterapkan nggih Bu di kelas, kalimat tata tertibnya, aturannya itu kita rubah menjadi kalimat kesepakatan maupun keyakinan kelas. Itu. Kita lanjutkan tentang kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya manusia itu ada 5 kebutuhan, termasuk murid kita ya. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya apa kebutuhan untuk bertahan hidup? Makan, minum, tempat tinggal, itu contoh kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima, sebagai contohnya misalnya murid saya di kelas saya, dia terlihat murung ketika ditanya kenapa tidak membawa bekal. Loh, kok tidak membawa bekal makanan? Ya karena ibu saya tidak pernah membuat sarapan. Dari kalimat seperti itu saja sudah kita analisis bahwa anak ini butuh perhatian dari orang tua. Butuh rasa kasih sayang, rasa diterima di keluarganya sehingga diperhatikan, kebutuhannya dicukupi. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Murid pulang sekolah, ada les renang, ada les matematika, ada ngaji, anak tidak diberi kebebasan untuk bermain, anak merasa bosan. Itu juga salah satu permasalahan. Atau pembelajarannya menggunakan metode seperti itu terus, anak juga merasa bosan. Jadi anak bebas. Kemudian kebutuhan kesenangan. Anak itu merasa senang, dunia anak itu memang bermain ya, kesenangan. Ketika sedang belajar, banyak anak-anak yang bermain, jahil sama temannya. Ketika ditanya, kenapa kamu jahil? Senang aja Bu Guru melihat temannya itu marah. Ya, itu jadi anak itu butuh yang namanya kesenangan. Kemudian yang kelima, penguasaan. Murid butuh penguasaan, kebutuhan penguasaan. Jadi murid yang seperti itu di kelas harus mematuhi perintah saya. Itu mungkin ada murid yang seperti itu. Saya berdiskusi, ada anak yang berbeda pendapat, tidak boleh, harus mengikuti pendapat saya. Itu penguasaan contohnya. Nah, teori kontrol. Ketika anak sudah memenuhi kebutuhannya, atau ada anak yang sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, kemudian anak itu melakukan sesuatu tindakan yang mungkin menurut kita tindakan itu salah, tetapi anak itu melakukan tindakan itu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ini posisi kita yang sangat menentukan, yaitu adanya teori kontrol. Teori kontrol itu merupakan suatu model penerapan disiplin yang berpihak pada murid. Menurut Diana Gosen itu ada 5. Yang pertama itu teori posisi kontrol penghukum. Guru suka menghukum. Tuh. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Guru suka membuat murid merasa bersalah. Yang ketiga, memposisikan guru itu adalah teman mereka. Yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisi guru sebagai manajer. Kita bahas yang pertama, yaitu posisi guru sebagai penghukum. Yaitu guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Contoh kalimatnya, kalau kamu tidak melakukan yang awas ya, rasakan nanti akibatnya. Itu kalimatnya nadanya suaranya tinggi. Bahasa tubuhnya mungkin makannya melotot. Jari-jarinya ikut nunjuk-nunjuk. Itu ciri-ciri tipe guru penghukum. Kemudian, tipe yang kedua yaitu posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah.
membuat orang merasa bersalah ini, nada yang diucapkan oleh seorang guru itu lebih halus, bahkan seperti sedih, memelas itu. Isinya itu berceramah, seharusnya ibu kecewa. Contoh kalimatnya, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, apa kamu nggak kasihan sama ibu? Itu contoh kalimat guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Dengan tujuan nanti murid, oh iya ya, Bu Guru sedih ya, Bu Guru stres ya, berarti saya salah. Itu tujuan guru seperti itu. Kemudian posisi guru sebagai teman. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalimatnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu loh. Tuh. Itu juga sebagai teman seperti itu. Jadi kita bahasanya lebih friendly, lebih sambil bercanda seperti itu, senyum-senyum, seolah-olah tidak ada jarak. Kemudian tipe guru posisi kontrol pemantau, itu menghitung, mengukur, semuanya dihubungkan dengan aturan. Itu pemantau. Kamu tidak ada aturan seperti ini, tahu tidak aturannya? Itu seperti itu. Nah, di posisi pemantau ini nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal, kaku begitu. Dan yang terakhir posisi manajer. Nah, posisi manajer ini guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Di sini nada suara guru itu lebih tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, terus kemudian kita mendekat kepada murid. Tapi masih ada jarak, bukan sama dengan posisi teman. Contoh kalimatnya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu lakukan, harapan kamu apa, tujuan kamu apa. Itulah 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari tadi yang sudah disampaikan, Bapak Ibu yakin, saya yakin ya Bapak Ibu sudah bisa merasakan mana yang patut kita lakukan di kelas. Apa sebagai penghukum, apa pembuat orang bersalah, apa sebagai manajer. Kira-kira ada yang sudah merasakan posisi mana nih yang paling enak? Monggo Bapak Ibu, ada yang mau berpendapat? Menurut Bapak Ibu mana sih ya posisi yang paling enak menurut Bapak Ibu nih? Ada? Apa masih terlena ya? Monggo, ada yang mau berpendapat? Posisi kontrol yang mana yang menurut Bapak Ibu paling tepat diterapkan di kelas? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, nih, akhir dari 5 posisi kontrol tersebut, seorang guru adalah pencapaian posisi di manajer. Mengapa? Karena di posisi inilah murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Gitu ya. Jadi mungkin besok mulai merubah pola pikir kita, mulai dari posisi kontrol penghukum, berubah menjadi posisi kontrol manajer. Saya juga masih belajar, karena memang itu butuh waktu yang lama merubah mindset itu. Nah, kita lanjutkan ke segitiga restitusi. Seperti yang tadi sudah disampaikan, restitusi itu adalah salah satu langkah yang dapat kita ambil yang menurut pakar pendidikan itu lebih baik dari hukuman dan penghargaan. Yang pertama itu apa? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini ada segitiga restitusi. Yang pertama tadi
validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu salah satu contoh yang dapat kita sampaikan ke murid. Kemudian menstabilkan identitas. Dan yang terakhir, keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan. Apa yang sudah kita sepakati di awal pembelajaran? Setelah kamu melakukan ini, apa yang kamu rasakan? Kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, itulah beberapa yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menambahkan atau mungkin saya dalam menyampaikan kurang tepat. Saya akhiri share screen dulu nih. Saya akan menampilkan salah satu contoh penerapan segitiga restitusi, tapi saya juga belum tahu itu apakah benar sudah sesuai dengan tahapan restitusi atau belum. Nanti Bapak Ibu bisa menyimak sendiri apakah itu sudah sesuai atau belum. Mohon bantuannya Ibu moderator, bisa ditampilkan video praktek segitiga restitusi. Itu ada kasus yang pertama ya, ada anak yang tidak membawa PR atau tidak mengerjakan PR. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ada yang sudah berangkat? Sakit? Mari kita doakan untuk kalian semoga lekas sembuh sehingga bisa belajar bersama kita kembali di kelas ini. Oke, untuk hari ini semangat pagi seperti biasa kita yel dulu, yelnya masih ingat? Yuk, kelas apa dipimpin? 1, 2, 3. 2, 5, 3, 2, 5, 3, 5, Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran apa sih kita? Matematika. Masih ingat pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang pecahan, peralihan pecahan. Ada PR? Ada. Silakan dibuka PR-nya. Berapa nomor soalnya? 5 nomor. Loh, Mahesa kok diam saja? PR-mu mana? Lupa tidak di bawah. Sudah dikerjakan belum? Sudah. Sini dulu sini, Mahesa. Sini. Duduk. Sini Mahesa. Gimana tadi? Sudah sarapan apa belum? Sudah? Sama aku. Semangat ya untuk belajar hari ini. Semangat ya. Bisa diceritakan kenapa kok Mahesa tidak membawa PR? Lupa mengerjakan apa lupa tidak membawa bukunya? Benar. Tadi malam tidur jam berapa? Loh, kok malam sekali? Apa ada acara? Bisa tidur sampai selamat itu? Acaranya apa itu, Mas? Panggung Agustusan. Masa ikut misi acaranya? Tidak. Apa ada lomba? Terus Mahesa lomba apa? Lomba kelereng, dapat juara. Wah, hebat sekali. Juara berapa? Juara 1. Berarti terima hadiah. Sampai lupa waktu ya, pulang sampai jam 11. Lah orang tuanya gimana? Nyuruh Mahesa pulang apa tidak? Tidak. Oh, begitu ya. Terus siangnya gimana siangnya? Apakah ingat ada PR atau besok mau sekolah menyiapkan bukunya? Begitu apa tidak? Tidak. Kenapa? Lupa lagi. Asik bermain terus. Ibunya bekerja.
ibunya kerja, bapaknya di luar kota. Berarti Mahesa di rumah sekian ya. Kalau Mahesa seperti itu terus kira-kira ke depannya gimana? Selalu lupa mengerjakan PR di rumah, berarti sama Mbak di rumah kalau siang. Menurut saya sama Mahesa sebetulnya anak yang rajin, Mahesa mandiri. Salah satunya, kalau anak yang mandiri itu bertanggung jawab pada tugasnya, baik di sekolah maupun di rumah. Salah satu tanggung jawabnya Mahesa itu selalu mengerjakan PR, jangan sampai lupa. Bertanggung jawab mengerjakan PR. Gimana itu Mahesa? Apa yang kamu rasakan? Merasa salah? Sudah lupa mengerjakan PR? Apa mau bilang lagi? Tidak. Kedepannya apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Mau mengulang lagi? Tidak. Lebih rajin belajar? Lebih semangat lagi? Siap? Siap berubah ya? Oke. Nanti karena kamu hari ini tidak mengerjakan PR, disusulkan ya. Nanti di rumah dikerjakan, besok dikumpulkan sama gurunya. Gitu? Oke, silakan kembali ke kelas. Ya, sampai situ dulu, Bu. Itu tadi ya salah satu contoh, tapi itu pun belum sempurna. Memang mungkin saya belum bisa menerapkan dengan baik atau runtut ya. Itu kasus yang pertama, anak itu ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu ingin diperhatikan, kasih sayang dari orang tua. Makanya masalah PR itu tidak diperhatikan sama orang tuanya. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo, barangkali ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bu Nina yang sudah menyampaikan materi dengan cukup lengkap dan sangat jelas. Tapi mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan atau masih butuh penjelasan lebih dalam. Kami membuka sesi tanya jawab untuk 2 penanya. Silakan dari yang mau bertanya dipersilakan. Bisa raise hand atau mungkin bisa nyalakan mikrofonnya langsung. Saya Bu Nina. Amin. Silakan Bu. Aduh, terlalu dekat ya. Apa dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia bagi murid dalam segi positif dan negatif? Mungkin itu Bu Nina. Terima kasih. Terima kasih. Monggo Bu Nina mau langsung dijawab atau mau membuka pertanyaan satu kali lagi? Langsung dulu nih, Bu. Baik, siap. Tadi yang ditanyakan sama Bu siapa ya, Bu Suprin apa gitu? Apa yang dampak ya? Apa dampak ketika kebutuhan dasar anak itu tidak terpenuhi? Contoh yang tadi, kasus saya. Kebutuhan dasarnya itu kasih sayang, merasa harus diakui, perhatian dari orang tua. Ketika rasa perhatian itu, kasih sayang itu tidak terpenuhi oleh anak tersebut, akhirnya anak tidak mengerjakan PR. Dia akan berbuat hal-hal yang mungkin menyimpang atau negatif. Karena dia berusaha bagaimana caranya supaya saya memenuhi kebutuhan itu.
dengan cara mencari perhatian kepada orang lain. Kemudian jika kebutuhan dasar itu dapat terpenuhi, itu akan berdampak sangat baik ya, karena anak merasa percaya diri, merasa mendapat motivasi, semangat yang luar biasa. Sehingga anak itu nyaman, merasa bahagia. Dan apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan itu akan tercapai. Itu jawaban dari saya, mungkin Bu Supri. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Supri. Nah, terima kasih Bu Supri. Semoga sudah lebih paham terkait dengan posisi kebutuhan dasar dari manusia. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, mungkin ada yang mau menanyakan lagi? Saya Bu Nina. Ya, monggo Bu Fatimah. Oke. Jujur saja ya Bu Nina, saya kali ini baru mendengar jujur padaku ya Bu. Segitiga restitusi. Nah, iya. Saya ingin tanya, apa sih kelebihannya jika kita menerapkan segitiga restitusi tersebut? Iya. Mungkin Bu Fatimah sudah pernah melaksanakan ya, cuma belum paham itu namanya segitiga restitusi. Iya betul, memang, makanya tadi saya bilang baru pernah mendengar. Baru pernah mendengar, ya. Segitiga restitusi itu tadi sudah disampaikan bahwa dari langkah tadi apa ya, pemberian hukuman sama pemberian penghargaan, itu restitusi dianggap paling efektif dalam menyelesaikan sebuah permasalahan di kelas. Karena kita tahu sendiri bahwa yang namanya hukuman tadi dampaknya, kemudian penghargaan, reward, yang kita awalnya beranggapan reward itu berdampak positif, ternyata juga dampaknya negatif. Hanya sementara nih kalau reward. Kalau untuk restitusi ini, itu melibatkan apa ya, sesuatu dari dalam diri kita, kesadaran. Tidak ada motivasi yang lain. Makanya kalau kita menyelesaikan masalah dengan melibatkan kesadaran dari dalam diri, itu akan memunculkan nilai-nilai kebajikan. Anak itu nanti ke depannya akan bertanggung jawab dalam masalah itu. Kemudian dia bisa mandiri, terus bernalar kritis, dia bisa berpikir lebih tentang masalah yang dihadapi, menganalisis, dia kreatif, kemudian bisa mencari solusi sendiri. Dan itu bisa diterapkan untuk kedepannya, karena itu restitusi itu berangkat dari dalam diri anak itu sendiri. Berbeda dengan yang hukuman maupun penghargaan. Mereka itu sementara, apalagi hukuman itu sangat tidak baik. Kalau penghargaan sementara, masalah selesai ya besok terulang kembali. Kalau diiming-imingi penghargaan lagi, dia akan mengulangi lagi. Tapi kalau restitusi, insya Allah dia akan sadar apa yang diperbuat dan apa yang harus dilakukan ke depannya. Jadi saya ulangi lagi, kelebihannya itu membuat anak menjadi tanggung jawab, terus berpikir kritis, bisa mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Begitu Bu Fatimah, gambaran dari saya. Oke, terima kasih sekali penjelasan. Sama-sama Bu Fatimah. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Dari pertanyaan 2 tadi sudah dijawab oleh Bu Dina. Semoga bisa menambah pemahaman. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya kita masih ingin berbagi praktik baik, berbagi pengalaman, namun karena keterbatasan waktu, ini sudah menunjukkan pukul 15.20, maka kita sampai di acara penutup. Sebelum acara saya tutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf jika dalam memandu acara webinar Budaya Positif banyak tutur kata yang kurang berkenan. Kami juga mohon maaf, mungkin ada beberapa kendala dari pelaksanaan webinar ini. Kami mohon maaf. Marilah kita tutup
acara webinar ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan menjadi amal kebaikan bagi kita semuanya. Amin. Oke, Bapak Ibu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau diambil foto. Oh iya, foto bersama dulu ya. Enggak, silakan Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya. Kita ambil dokumentasinya sebentar. Mana? Bu Nina yang ambil ya dari sana. Oh, oke. Yuk, 1, 2. Lagi dengan gaya bebas. 1, 2. Ya. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ibu atas bantuannya, atas partisipasinya. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu apabila banyak kesalahan. Semoga menjadi amal baik Bapak Ibu semua. Terima kasih. Monggo bagi yang ingin keluar, saya persilahkan.